Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Sumur Lahai Roy. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 16 ayat 13 dan 2 Tawari pasal 33 ayat 12 sampai 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Dalam pemerintahannya, Raja Manase melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan dan menyesatkan Yehuda dan Yerusalem, sehingga Tuhan mengirim pasukan musuh untuk mengalahkan dan membawanya sebagai tawanan ke Babel. Dalam situasi yang terdesak ini, ia mulai berdoa sungguh-sungguh dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan membawanya kembali ke Yerusalem serta memulihkan kedudukannya sebagai raja. Kisah kehidupannya tertulis dalam riwayat Raja-Raja Israel dengan sebuah pernyataan, "The other events of Manasseh's reign are written in the annal of the kings of Israel. His prayer and how God was moved by his entreaty." Momentum kesungguhan doanya yang menggerakkan hati Tuhan menjadi sebuah benang emas yang merajut episode terakhir cerita indah kehidupannya. Ia mengambil sebuah langkah yang tepat untuk membalikan keadaannya dari kedurjanaan kepada perkenaan Tuhan dan tawanan menjadi raja, dari kekalahan total kepada kemenangan yang gemilang. Doa yang tidak hanya menghasilkan gelombang suara yang terdengar oleh telinga Tuhan, namun doa yang menusuk dan masuk ke dalam jantung hati Tuhan, yang melepaskan belas kasihan Tuhan. Doa yang tidak lahir dari rangkaian kata-kata yang muncul dari pikiran, namun doa yang lahir dari jeritan hati, yang membuat pendoa tersungkur di hadapan Tuhan. Sesuatu yang paling dalam bergejolak dan melahirkan tangisan, "God, I need you." Seperti doa Hagar yang kehabisan air di padang gurun dan akan melihat kematian anaknya tanpa sesuatu yang dapat ia lakukan, selain hanya menangislah ia dengan suara nyaring. Doa yang merupakan jeritan tak terbendung, di mana tanpa anugerah dan kemurahan Tuhan tiada pertolongan. Demikianlah kebenaran ini membuka mata rohani kita tentang kuasa doa yang membalikkan keadaan ketika tangan Tuhan digerakkan oleh kekuatan doa kita. Ini merupakan sebuah dimensi doa yang menembus ke dunia roh, di mana peperangan menjadi bagian Tuhan. Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai dengan 14 berkata, "Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Kita tidak dapat belajar tingkat level doa seperti ini tanpa sebuah episode momentum yang menakutkan di dalam kehidupan kita, karena disitulah momen yang tepat untuk mengambil sebuah nama Tuhan, seperti Hagar berkata, "Engkaulah El Roy," sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Milikilah doa yang memunculkan kekuatan Tuhan yang tidak terkalahkan,
yaitu doa yang memecah keheningan sorga dan membawa kuasanya turun atas kita. Jadikanlah momok kehidupan kita menjadi sebuah tambak emas, di mana kita menikmati kekayaan kasih, anugerah, dan belas kasihannya menjadi sebuah karya tulis yang indah yang ditulis oleh tangan Tuhan dalam buku riwayat kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku yakin Engkau melihat diriku dengan segala permasalahan yang kuhadapi. Aku membutuhkan-Mu. Jamah dan tolonglah aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.